شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, mari para wali dari TPA Al-Muhtadin yang semoga Allah rahmati, kita di sore hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih karuniakan kenikmatan kepada kita, karunia besar kepada kita, yaitu Allah tempatkan kita dalam majelis ilmu. Sebagaimana tadi ibu-ibu semuanya bersama putra-putrinya melangkahkan kakinya menuju masjid ini, tentunya punya cerita masing-masing. Ya, ada yang yo udah makan kono, telat-telat, dandan ayo do, wah mungkin pakai drama-drama bukan Korea ya, drama lokalan sini gitu. Tapi apapun itu semuanya sampai di sini, semoga apa yang para bunda lakukan sore hari ini sebuah isyarat dari Allah bahwa bunda semuanya bersama keluarganya itu Allah mudahkan menuju jannahnya Allah. Maka siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju jannahnya Allah, surganya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dan Allah juga alhamdulillah karuniakan kita kesehatan ya. Di antara saudara, teman, tetangga kita yang sekarang itu batuk itu jadi dinyinyirin. Covid kayak kalau dulu kan subhanallah sabar, sekarang malah langsung badannya itu kalau dulu itu mendekat, sekarang set menjauh seperti itu ya. Maka subhanallah, betul tadi Ustaz Januri menyampaikan, Covid ini menyadarkan kita bahwa kita mesti harus belajar iman. Kita belajar iman ya. Mungkin dulu kita sedikit mengetahui bahwa Allah punya syariat, Allah punya kecintaan ya, seperti mana kita membaca doa sehabis wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al minat tawabina wa ja'al minal mutatahhirin. Ya. Ibu sudah hafal Ibu? Sering diamalkan? Tahu keutamaan membaca doa ini? Maka Allah akan berikan kemudahan masuk surga melalui 8 pintu menurut hadis riwayat Tirmidzi. Allah mencintai kebersihan. Maka kita ingat bahwa virus ini dulu kita tersadar bahwa jorok itu melahirkan bencana. Ya, aneh-aneh dalam hidup itu yang melahirkan bencana. Ya, kita ingat ya, di asalnya virus ini adalah Wuhan, ya, yang sebenarnya bukan Wuhan, tapi Wuhan. Yang Rasul ingatkan itu adalah Wuhan, atau takut mati cinta dunia. Yang bahaya itu bukan virus dari Wuhan ini, Covid ini, tapi Wuhan ini. Maka Masya Allah, alhamdulillah kita sehat semuanya. Dan sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada teladan kita manusia pilihan Rasulullah Muhammad SAW, yang semoga keluarga kita menjadi keluarga yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Mari ibu, anak-anak semuanya, santri semuanya, kita mulai kajian kita dengan berharap kepada Allah agar
materi yang kita dengar nanti kita mudah memahaminya dan bermanfaat bagi kita. Oke? Sakit kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siapa yang membaca doa ini? Ini doa dari siapa? Siapa yang mengajarkan? Ibu-ibu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini siapa? Yang mengawali doa ini siapa? Nabi Musa alaihis salam. Ya. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Warzuqni fahma. Kenapa kok dikatakan rezeki itu adalah pemahaman? Warzuqni, rezeki, fahma. Mas, gimana kabarnya Mas Covid? Kontrakannya gimana? Alhamdulillah, qadar Allah, sehari sepi. Tapi gimana? Bisa gak? Alhamdulillah, biiznillah bisa. Kata qadar Allah, semua atas takdir Allah. Kata biiznillah, dengan izin Allah aku bisa hidup, masih bisa hidup. Ini nilainya luar biasa di mata Allah ketimbang beberapa yang lain. Mas, gimana warungnya? Waduh kabeh, semua kena dampak. Ya kayak ngene iki delok dhewe. Warungnya tutup, dioyak-oyak. Neng omah yo musuh-musuh, wes buah Mas. Enggak ada kata qadar Allah, tidak ada kata biiznillah. Maka yang dirasakan oleh teman yang tadi saya katakan wes koyo ngene iki, wes itu dunia yang dia dapatkan, susahnya dunia yang dia dapatkan, karena memang dunia itu tempat susah. Ibu-ibu jangan berharap di dunia itu enak, enggak. Orang mukmin itu imannya, percayanya bahwa di dunia itu sulit, dunia itu susah. Apa buktinya? Nabi Adam alaihissalam ketika salah, ketika khilaf, perkara apa ibu? Perkara tidak sujud sama Allah, sujud. Perkara zikir, ibadah, bertasbih, tidak. Tapi apa? Perkara tidak menjaga makanan. Banyak makanan-makanan yang baik di surga dilarang satu saja. Enggak deketi, enggak makan. Ini sebab turun dari surga perkara makan. Maka Masya Allah, COVID ini juga perkara makan. Kalau makannya nggak sehat, badannya jadi kacau, maka mudah. Maka Alhamdulillah, Masya Allah, kita mesti harus sekarang itu keluarga kita, semoga kita berdoa selalu ada madu, ya, selalu ada habatus sauda, selalu ada yang Rasulullah contohkan, ya. Saya ketemu sama dokter, subhanallah, obat-obat kimia ini marai rusak, marai yo yang akan mati ini obat-obat kimia. Maka Masya Allah, ketika beberapa bukti-bukti sekarang itu kembali kepada apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, subhanallah,
kita mengenal husnul hindi, ya, masya Allah. Kalau nggak ada COVID mungkin nggak tahu gitu ya. Ternyata Allah punya syariat, Rasul punya contoh, maka anak-anak kita doyankan itu, ya. Nggak usah lagi pakai paracetamol, nggak usah lagi pakai Bodrek, Paramek, Antalgin, Biargin, Nostalgin, nostalgin nggak ada ya. Yang lain-lain, ya. Bismillah. Nah, rezeki itu ternyata pemahaman. Termasuk ternyata anak-anak itu adalah rezeki. Bapak Ibu, ibu-ibu, mohon maaf, dari kemarin anak-anak kira-kira mohon maaf mudeng nggak materinya? Coba jujur jawab, mudeng nggak? Enggak mudeng, ya, karena ternyata Allah memotret dalam pandemi ini kesehatan kita, rumah sakit kita, kedokteran, fakultas kedokteran kita bubrah semuanya, dunia semuanya, ya enggak? Iya. Pemerintah mengatur regulasi bahwa dokter-dokter koas itu semuanya tidak boleh turun dalam masa pandemi ini. Saya merasakan, ya, istri saya harus masuk rumah sakit, ya, kita berusaha menghindar dari rumah sakit. Bismillah, ikhtiar masuk rumah sakit. Begitu sulitnya mencari nakes gitu ya. Tapi ternyata apa yang kita lihat, cari nakes yang peduli, cari nakes yang totalitas Allah menjadi tujuannya, sulit. COVID, wah, boro-boro. Ibu meninggal tidak karena COVID Desember kemarin, maka saya cerewet sama rumah sakitnya, saya telepon. Ibu saya tuh masih manusia, maka saya percayakan masuk ke rumah sakit itu agar bisa diopeni. Tapi para perawat sulit mencari kalau sudah ada pasien itu yang care. Maka yang ada, wah, kena COVID, wis ben. Akhirnya banyak yang meninggal itu karena, mohon maaf, ini bukan saya yang ngomong, karena memang care-nya itu nggak ada. Terhantu-hantui sama yang kayak gini. Wajar. Akhirnya pasiennya, subhanallah, tadinya takut mati, subhanallah. Nah, perkara iman. Nah, ibu-ibu, masya Allah, kira-kira kalau nggak ada COVID itu kita bangun nggak ya dari tidur kita? Para wanita-wanita itu kalau sudah bangun, waktunya wes bangun itu masya Allah. Maka COVID ini menyadarkan kita melek. Ternyata apa? Ternyata sekolah dan rumah itu ada bedanya. Laras bukan? Maka mohon maaf, COVID 2 tahun ini kira-kira apa yang menjadikan anak kita itu berubah? Itu sekolah atau rumah? Yang menjadikan anak-anak itu akhlaknya baik, perilakunya baik, itu rumah atau sekolah? Sekolah atau rumah? Rumah. Maka bisa jadi COVID ini masih terus Allah bayang-bayangin ke kita, karena belum banyak orang tua yang sadar, belum banyak orang tua yang menyadari bahwa wangel mendidik, mengasuh anak. Leres? Kemarin mohon maaf ibu-ibu, saat dari kemarin banyak bahagianya atau banyak tensi naiknya? Leres boten?
Wah, pokoknya orang tahun ini itu nusa sesuai. Ojo handphone sing dicekel, tangi, daring, lambine cepake. Wah, ternyata biasanya bangun pagi, tonggo-tonggo yo bangun pagi, iki Covid, rada telat, anak-anak tangine telat. Wah, daring jam itu gelagakan bingung. Wanake dinesu, ayo tangi sudah. Betul, laras? Laras. Ayo ndang digarap tugase. Ibu ini garap, ibu ra mudeng. Bodoh ternyata. Subhanallah. Ternyata Masya Allah, yang diminta belajar sama Allah itu bukan anak-anak, juga kita. Orang tua selama Covid ini diminta untuk belajar, sekolah. Coba kemarin guru-guru itu ketemu dengan saya, Mas Amel, Mas, ini biji ini anak-anak saya itu angel banget. Di biji tenanan ki elek nilainya. Tapi elek ya ora naik piye Covid kayak gini. Akhirnya bijinya, mohon maaf, status bijinya PLS. Kenapa itu Bu? Palsu. Subhanallah. Ini Allahu Akbar. Maka dalam kajian kita, kalau orang tua geruduk sekolah lalu minta offline, alasannya bukan karena aku wes sadar bahwa rumah itu adalah tempatnya anak-anak seperti itu, tapi mumet judrek maka geruduk sekolah, ayo ndang offline gitu ya. Soalnya aku ndang balik kepada habitatnya, kembali kepada dulu ya, saat anak-anak sekolah iso ngopo-ngopo sing liyan-liyane ya. Subhanallah. Maka kalau itu yang ada, maka kalau itu yang ada pada diri kita, saya meyakini Covid ini akan terus membayang-bayangi kita. Karena Covid ini Allah sampaikan pesan kepada orang tua untuk mempersiapkan anak-anak terbaik yang menjadi pengganti dari anak-anak yang wes rusak, sebagai generasi pengganti harapan dari anak-anak yang udah gak bisa dijadikan harapan. Negeri kita, kota kita, Yogyakarta ini menjadi sejarah bahwa perjuangan itu direbut diantaranya dari kota Yogyakarta. Pendahulu kita Kyai Dahlan itu subhanallah ya, yang menggerakkan, maka melahirkan Sudirman ya, melahirkan para pahlawan-pahlawan nasional yang subhanallah kontribusinya kita lihat Bapak Ibu, Ibu-ibu. Kerajaan Protestan Portugis itu menguasai bangsa kita sejak abad 1500, sejak tahun 1500. Lalu selang berapa tahun berikutnya, tahun 1600 masuk kerajaan Katolik Belanda. Gak cukup dengan itu, bangsa kita udah nyicipi agama Jepang. Itu agamanya apa? Ustaz, Jepang itu apa? Shinto, betul sekali, Masya Allah. Leres Ibu, Shinto. Protestan ya pernah, Katolik ya pernah, Shinto ya pernah, tapi semua kalah, semua habis dengan perjuangan para generasi-generasi yang luar biasa, yang itu lahir dari rumah-rumah orang tua yang sadar. Nggak boleh sirik,
Ndak boleh dunia. Sekolah kita tenanan untuk bangsa, untuk negara, terlebih untuk agama. Coba ibu-ibu lihat orang-orang tua kita dulu. Maka mohon maaf, jangan silau dengan ini, jangan silau dengan teknologi. Kalau kita mikir teknologi, apa kita bisa menang melawan Portugis? Kalau kita mikir teknologi, apa kita bisa menang melawan Belanda? Kalau mikir teknologi, apa kita bisa menang melawan Jepang? Maka yang bisa menangin kita kemarin itu siapa? Bagaimana orang tua dahulu itu mendidik anaknya dengan pemahaman Islam yang benar. Anak-anak gak ada terlena dengan dunia. Kita lihat makannya turah-turah atau sulit-sulit makannya. Kiai Haji Agus Salim itu dalam biografi yang saya belajar itu otodidak belajarnya. Bisa berapa bahasa? Dari mana? Dari orang tuanya yang sadar bahwa rumahlah tempat melahirkan anak-anak yang hebat. Sekolah, pondok, pesantren itu subhanallah penyeimbang ya dari konsep rumah yang tadi. Maka mohon maaf, ibu-ibu, dalam Al-Quran peran wanita itu banyak dilihat oleh Allah, banyak disorot oleh Allah. Itu di mana yang paling banyak? Sebagai pribadinya, sebagai seorang wanita, atau seorang istri, atau seorang ibu, atau dalam sikap sosialnya? Kira-kira yang mana? Pribadinya sebagai wanita, istri, ibu, atau peran sosialnya dalam Al-Quran? Ibu, terus yang lain? Ibu ya. Ternyata dalam Al-Quran itu yang banyak disoroti itu adalah istri. Istri. Karena apa? Kalau peran istri ini udah tuntas, udah benar, maka yang lain itu akan apa? Akan berjalan baik. Maka tugas-tugas istri inilah yang ternyata dilihat oleh Rasulullah saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, itu yang banyak di neraka itu adalah wanita. Ketika dikonfirm sama malaikat Jibril, kenapa? Apakah mereka, apa amalan yang menjadikan mereka itu banyak di neraka? Ternyata karena peran sebagai istri yang belum sesuai. Maka subhanallah, ada seorang sahabat saya dari Seragen, usianya menikah itu 32 tahun. Suaminya itu 24 tahun lulusan SMA, dia lulusan perguruan tinggi negeri bagus di Jogja, UGM ya, UGM. Terombang-ambing 5-10 tahun rumah tangganya. Suaminya cuma sopir truk. Ibu ngomel, bapak ngomel, salah kowe nduk milih bojo. Wong pinter kok milih bojo kaya ngono iki piye? Apa ora ono nduk? Rame terus. Wong masih punya pengaruh
di kepolisian di daerah itu, melu-melu. Adiknya di Polda Jogja, melu-melu. Pegang wae Mbak, bojoe opo kuwi Mbak? Gitu. Allah hadirkan keluarga kami untuk menjadi mediasi dari keluarga ini. Maka saya bukakan. Saya nggak mau menunjukkan video-video di YouTube yang diperankan oleh aneh-aneh ya. Ada yang ibu-ibu dapat nggak video yang suaminya mau minta cerai karena ada selingkuhan, lalu istrinya minta 3 bulan lagi ya, lalu nggak mau pengen rumah, suaminya jedrek, jebule istrinya ini gitu ya. Saya nggak mau. Yang saya sampaikan adalah wanita-wanita Al-Quran yang luar biasa ya. Maka subhanallah, dia maju ke pengadilan atas dasar saran saya untuk bikin terapi bagi suaminya ini ya. Masuk pengadilan, wah gitu. Lalu ada orang ketiga ya, pelakor ini terus ngoyak-ngoyak, ndang sidang meneh. Wah, aku tunggu jandamu. Wah, kayak gitu. Makanya Masya Allah. Lalu skenario berikutnya saya kasih nasihat, Mbak. Kalau Allah itu bolehin, tapi Allah itu nggak suka, itu milih yang mana? Itu boleh, tapi Allah nggak suka sama itu. Kira-kira milih yang mana, Mbak? Dia takut kalau Allah nggak suka sama dia. Cerai itu boleh, tapi Allah nggak suka. Maka Masya Allah, subhanallah, sekarang saya merasakan kebahagiaan, kesabaran istri yang kayak gini. Sampai saya kemarin belum lama jenguk rumahnya, nengok ibunya, nengok bapaknya, memperkuat yang terdengar dari mulut, dari lisan seorang ibu ini kepada saya, Ustaz, anakku ki wane tenan. Aku iso sakit, kaya anak wedok. Aku salah. Anak-anak 3 perempuannya itu semua perempuan. Awalnya kok aku perempuan semua ya Mas? Allah kuatkan kamu. Dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan ada yang punya anak perempuan semua, ada yang punya anak laki-laki semua, ada yang laki-laki sama perempuan. Itu rahasia Allah. Kita nggak usah nyalahin yang kayak gitu. Kita nggak usah ngeributin yang kayak gitu. Ada yang kembar, itu Allah semuanya. Maka alhamdulillah keluarga ini mudah kembali. Yang tadinya ibunya di Wonosari itu nggak kenal agama, jadi kenal agama. Subhanallah, dari seorang istri yang benar-benar subhanallah, handphone anaknya, handphone baik karena mikir ki bojone sing kaya ngono kuwi ndak apa-apa, ndak salah. Tapi subhanallah ketika sudah tenang rumah tangganya, tak tegasin, Mbak. Kalau enggak kita yang tegas, siapa yang tegas? Kalau bukan kita yang tegas. Jangan sampai kalah dengan ini, Bu. Jangan sampai kalah harga diri kita di mata Allah sebagai seorang ibu gara-gara mendengar tangisan anak yang kita ambil. Ojo handphone terus. Ojo handphone terus. Ayo karo ibu arep ngopo. Delek ke handphone nangis ndak apa-apa. Allah lebih suka karena apa? Sangat dikit sekali orang tua ibu yang tega untuk menggunakan handphone ini untuk anaknya. Kalau Allah perlihatkan orang tua ibu yang biarin anak-anaknya, akhirnya anak-anaknya subhanallah
Maka kami di rumah tegas. Sulit nggak sih Bu tegas itu? Sulit nggak sih? Apa yang sulit? Apa yang sulit? Yang sulit kita nggak mau repot. Lalu buatan kita masih ingin di dunia ini nyaman aja, nggak bisa. Nggak ada rumusnya anak-anak itu besar dari seorang ibu yang nggak rekoso, yang tenang tidurnya, yang nggak gelisah mikirnya masa depan akhirat anaknya. Nggak ada rumusnya, nggak ada. Sampai wanita yang subhanallah diceritakan dalam Al-Quran, Hana namanya. Siapa Hana? Dia bukan nabi, dia bukan istri nabi, istri rasul, bukan. Tapi wanita biasa yang ketika lahir anak perempuannya dari harapan anak laki-laki lalu mengadu. Kami membahas ayat ini. Tidak mungkin Hana ini mengucapkan sekali aduan-aduan ini kepada Allah. Ya Allah, telah lahir anak perempuan ini. Ngomongnya gini nih, ya Allah, telah lahir anak perempuan ini. Perempuan tuh gak sama laki-laki, ya Allah. Bahasanya itu berarti kan, kok perempuan sih gitu ya? Kok perempuan sih? Lalu di akhir ayatnya wanita mulia ini berdoa, ya Allah, kalau gitu tolong jaga ya Allah anak perempuan ini ya Allah dari godaan-godaan syaitan. Dari godaan-godaan syaitan. Maka Masya Allah, dia adalah istri dari Imran. Surat Ali Imran. Maka Masya Allah, apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini? Melahirkan seorang anak, mendidik seorang anak perempuan yang hebat. Subhanallah. Siapa anaknya? Maryam. Maryam melahirkan siapa? Isa. Subhanallah. Maka ibu-ibu, dunia sama rezeki itu beda banget. Dunia itu cuma bisa dinikmati pada sampai level nafas kita tinggal. Coba kalau ada yang kayak gitu, Pak, ibu gawa emas 3 gram Pak, Mario Pak. Kira-kira mari sudah enggak bisa. Maka dunia ini cuma sampai batas itu saja. Tapi kalau rizki anak subhanallah. Rizki anak yang soleh itu subhanallah. Saat kita enggak ada, maka ini yang terus ngalir subhanallah. Kita tiap hari membaca 2 tokoh dalam sholat kita. Siapa? 2 tokoh yang punya hubungan, Nabi Muhammad dan Ibrahim. Subhanallah. Walaupun udah gak ada orangnya ribuan tahun, tapi namanya masih disebut. Kenapa? Karena subhanallah, Nabiullah Ibrahim ini jadi orang tua yang Masya Allah. Maka ibu-ibu, ayo siap rekoso.
kita udah ada di ujung akhir zaman. Maka kalau cara berpikir kita, cara pikir kita itu dunia itu yang mau kita tinggalkan ini nyenengin kita udah, ayo beda. Sampai apa dunia itu tuh tempatnya di bawah, leres. Saking hinanya dunia ini, maka ketika Rasulullah itu berjalan dengan seorang sahabat, ya, ada bangkai kambing, itu nggak ada nilainya, diibaratkan separuh sayap nyamuk, dunia ini nggak ada ini. Maka ayo, Allah ingin menggantikan generasi ini dengan generasi yang Allah pilih untuk menyongsong kejayaan Islam sebagai sunnatullah nubuwah sebelum datangnya hari kiamat. Ya, Allah akan datangkan dari setiap rumah-rumah itu hamba-hambanya yang ibunya Allah sadarkan melalui COVID ini, yang bapaknya Allah sadarkan melalui COVID ini. Nanti anak-anak ini yang akan menjadi generasi yang menghantarkan kejayaan Islam, yang orang tuanya Masya Allah. Maka ibu-ibu, kita mendengar ada istilah baiti jannati. Apa artinya? Rumahku surga. Ayo jadikan rumah-rumah kita surga. Jadikan rumah-rumah kita surga. Dalam Al-Quran, ciri-ciri orang-orang di surga itu wajahnya berseri-seri. Ayo hadirkan wajah berseri ini bersama anak-anak kita. Wajah berseri-seri ini bersama pasangan kita. Oke? Ingat kisah Khadijah? Siapa Khadijah? Siapa Khadijah? Istri Rasulullah. Apa kemuliaan Khadijah? Yang bikin cemburu Aisyah. Aisyah itu ngomong sama Rasulullah kalau ada kebun yang itu ijo royo-royo, ya, dengan kebun yang wes kering garing tandus, milih yang mana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, itu normally ketika diomongin kayak gitu, maka jawabnya yang ijo royo-royo. Lalu Aisyah menyampaikan, kenapa masih sering nyebut Khadijah? Rasul marah. Karena apa? Masya Allah, Khadijah ini cinta pertama Rasulullah. Ibu-ibu, bapak ibu cinta pertama. Biasanya cinta pertama itu Masya Allah, apapun nanti yang terlalu itu Allah nyaman aja gitu. Karena cinta pertama tuh kayak gitu. Saya nggak tahu cinta pertama atau bukan, tapi insya Allah itu jodoh kita, dan jadikan itu cinta yang sempurna dengan syariat Allah, ya. Maka subhanallah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Khadijah ketika di usia 35 sampai 40 tahun. Rasulullah itu ke Gua Hira, maka wahyu turun, ketakutan gitu. Maka ketika Rasulullah ketakutan gitu masuk rumah, ketika suaminya melihat wajahnya kayak gitu, apakah Khadijah ngomong? Enggak. Nunggu selesai suaminya ngomong, nunggu selesai Rasulullah, tolong selimuti aku takut, tolong selimuti aku, tolong takut. Begitu tahu suaminya butuh selimut, dijupuk ke selimut. Begitu suaminya ketakutan, dekap suaminya. Ketika nada nafas suaminya udah tenang, lalu beliau ngomong, tenang, aku ada bersama. Kau orang yang baik. Kau seorang laki-laki yang suka
menyelesaikan masalah orang. Kau suami yang sayang sama istri. Kau suami yang suka, orang yang suka menjamu tamu. Subhanallah. Kira-kira dengan ada kayak gitu Rasulullah gimana saat itu? Tenang ibu-ibu. Ya, tenang. Maka Allah dan malaikat Jibril itu memberi salam kepada Khadijah. Ya, memberi salam kepada Khadijah. Lalu Khadijah itu besok di surga diberikan bangunan rumah yang gak ada kegaduhan, yang dinding-dindingnya itu mutiara-mutiara berongga. Mutiara-mutiara yang ada rongga-rongganya. Rongga-rongga itu ada celah-celahnya itu ya ibu-ibu, ada celah-celahnya. Kenapa? Mutiara itu terkena sinar-sinar cahaya kemuliaan surga, menerangi rumah Khadijah yang gak ada kegaduhan. Maka kisah ini saya ingin angkat. Ayo kita jadikan rumah kita gak ada gaduh. Selama waktu ini tenang, nanti banyak gaduhnya. Maka Masya Allah, bikin tenang pasangan kita, bikin tenang anak kita. Ya. Gak usah panik. Ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Pesannya, ibu-ibu yang Allah pilih. Kenapa Masjid Muhtadin ini satu yang mengawali, ya, ketika semua beberapa pada takut untuk memulai kegiatan di masjid, maka kita memulai. Maka Hana tadi juga menyerahkan anak perempuannya ke Baitul Maqdis, ya, untuk belajar. Maka semoga saya berdoa ibu-ibu yang hadir di sini seperti Hana istrinya Imran, yang berjuang mendidik anak-anaknya dan akan melahirkan generasi yang subhanallah. Dan semoga insya Allah Allah mampukan ibu-ibu semuanya untuk senantiasa menyadari bahwa bukan saatnya sekarang untuk senang-senang, tapi sekarang itu saatnya untuk membuktikan kepada Allah bahwa anakku inilah yang akan Allah pilih menjadi generasi yang akan membawa kejayaan Islam. Semoga insya Allah Allah jadikan anak-anak kita yang Allah pilih menjadi generasi terbaik yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah, yang akan menggandeng kita bersama-sama melalui Shiratal Mustaqim, ya, anak kita nanti, anak-anak kita, ya, yang akan menggandeng kita bersama menuju jannahnya Allah. Sampaikan salam kepada suami, ajak juga suami untuk bersama-sama, ya, tidak cuma ibu tapi suami, ya. Kan dalam Al-Quran dialog antara orang tua sama anak itu banyak ayah ketimbang ibu. Maka juga ibu-ibu juga mohon maaf juga yang megang uang ibu misalkan kayak gitu. Kalau anak minta sepatu, minta tas segala apa, yo tuku, enggak. Ajarkan izin karo bapak dulu. Izin karo bapak dulu. Angkat uang, angkat izah kemuliaan suami. Mohon maaf sekarang banyak perempuan so up gitu ya, sehingga mohon maaf anak-anak kita tuh jadi lembek karena sosok bapaknya enggak blas, karena ibu juga yang salah, ya. Bareng ya, ajak suami ya untuk sama-sama sampaikan sama-sama, karena besok yang akan ditanya di akhirat, di alam kubur, bukan gurunya, bukan guru TPA-nya, tapi wong tuane. Semoga bermanfaat. Ada yang kurang itu dari kesalahan saya, ada yang berat dari Allah. Semoga Allah mampukan kita untuk mendidik anak-anak kita. Amin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.